gue mau update soal perkembangan kucing gue yang minggu lalu itu tuh dia positif kena Kawiki virus. Terus gue liat video yang sebelumnya tuh gue kayak ada miss beberapa poin. Jadi pertama, waktu gue ke dokter hewan itu, dokternya tuh malah bilang kalau kucing gue itu tuh cuma kena sariawan doang. Terus gue juga konsul soal kenapa kucing gue tuh kok nggak gemuk-gemuk, beda sama kucing gue yang satu. Padahal makannya banyak. Terus gue juga udah kasih obat cacing kombantrin kayak gitu-gitu loh. Kenapa? Ya dia sih malah bilang kalau misalkan kucing gue bisa terindikasi kalau bukan virus tuh entah ginjalnya, entah lambungnya, entah apa, pokoknya kesana. Gue bilang, dok tapi ini gejalanya kok kayak Kawiki virus ya, coba dites aja. Itu gue yang nanya dan gue yang minta untuk dites Kawiki virus sampai akhirnya baru dites. Lu bayangin kalau gue juga lack of knowledge atau kayak gue nggak tahu soal Kawiki virus, mungkin oh ya udah sariawan, gue bawa pulang drop kali ya tuh kucing gue. Ya akhirnya sih disuntik vitamin sama antibiotik. Terus pas balik emang kucing gue pada saat itu juga masih mau makan dan masih aktif kayak gitu kan. Tapi kan gue bawa ke dokter hewan tuh biar penanganannya lebih paten daripada gue yang nggak ngerti soal hewan. Ke dokter kan karena mereka belajar ya gitu. Terus singkat cerita gue kemarin pulang, terus gue kasih obat. Ya obatnya sih nggak terlalu paten ya menurut gue, karena 3 hari gue kasih obat itu ya B aja gitu loh. Kucing gue masih ya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya gue coba booster pakai transfer factor, baru lebih cepet aktifnya gitu, terus lebih cepet pulihnya kayak gitu. Jadi puji Tuhannya di situ sih. Setelah gue kasih transfer factor, kucing gue tuh ada perubahan signifikan yang baik gitu loh. Gue kasih transfer factor itu tuh sesuai dengan anjuran dari pet shop. Terus gue juga cari-cari di TikTok, AGG Saputra, terus juga beberapa youtuber. Intinya gue selalu percaya sama mereka-mereka yang punya anak bulu terus pernah ngalamin virus itu dan bisa melewati itu. Gue percaya kayak gitu. Dan akhirnya kucing gue di hari ke-8 abis ke dokter. Sebenarnya sih kalau misalkan dihitung akumulasi sebelum ke dokter itu kan dia udah begitu, tapi gue kayak belum bawa berobat ya. Udah hari ke-13 ini, sekarang dia udah lebih aktif. Ntar gue kasih lihat videonya seaktif apa dia, ngereok mulu, udah mau makan dry food, lendirnya juga udah nggak ada, sariawannya juga hilang. Oh satu lagi nih kocak banget deh, pas gue kemarin ke dokter hewan kan dia udah tahu ya kalau misalkan kucing Kawiki virus itu, atau bahkan sebelum dia tes itu Kawiki virus, dia tuh ngasih obatnya malah oral spray. Dan lo tau gak sih botol spraynya itu tuh yang buat parfum. Gimana gue mau semprot ke mulut anak bulu gue yang masih usianya tuh 4 bulan, yang kucing gede aja kalau dikasih semprotan gitu bakal ngereok kayak gitu kan. Ya pokoknya intinya dia udah agak mendingan deh setelah pokoknya pakai transfer factor. Kalau obat dari dokter gue nggak tahu karena dia racikan, tapi nggak banget deh. Gue habis ke dokter itu tuh 1 jutaan, agak pricey banget, tapi udah nggak apa-apa, jadi pelajaran aja. Ini mungkin yang jadi banyak banget para owner ataupun para babu anabul ini tuh bukan gak mau ke dokter karena pelit apa gimana ya. Mereka tuh kayak ada trust issue sendiri gitu loh. Paham gak sih maksud gue? Kayak gue sendiri tuh gue jadi kayak punya trust issue untuk pergi ke dokter hewan. Gue mungkin belum nemu aja dokter hewan yang bener-bener jujur, amanah, dan paten kayak gitu kan. Sejauh gue punya kucing, gue bawa ke dokter hewan tuh selalu ngeluarin duitnya tuh nggak sedikit. Kadang lucu ya Nek, gue berobat aja tuh, kalau ini gue lagi sakit gigi, ini aja tuh gue pakai obat warung kayak gitu kan. Tapi kalau kucing kan kita kayak, bawa kemana, nggak ada obat warungnya kan. Jadi sekalinya kita udah effort banget, kucing dibilang sehat kagak, kadang malah nyawanya hilang, uang kita juga hilang. Jadi kayak ada trust issue sendiri aja sih kayak gitu. Gue gak tau kalau video ini ditonton sama banyak orang, tapi gue pengen minta rekomendasi aja sih, dokter hewan mana yang rekomendasi banget, amanah, harganya nggak dinaik-naikin, terus emang
talk chair kayak gitu ya. Dulu gue pernah ada dokter di daerah Jakarta Timur, daerah deket Duren Sawit, namanya Dokter Husnul. Gue nggak tahu Dokter Husnul itu masih buka apa enggak, karena terakhir banget tuh dia usianya udah uzur banget kan. Semoga Dokter Husnul masih ada deh. Gue belum kesana lagi karena agak jauh dari tempat gue yang sekarang ya. Tuh dia murah, terus dia juga nggak money oriented jadi dokter kayak gitu. Ya kayak gitu. Oh sekarang gue mau update juga, kayaknya ada 1 atau 2 kucing gue yang sebelumnya baik-baik aja tuh udah kayak terpapar kaliki. Tapi gue udah mulai nggak panik karena gue udah punya resep obat sendiri, dan dari sekarang udah gue booster terus transfer factor sama kurkuma plus. Tapi kalaupun nanti dia kenapa-kenapa, gue udah punya obat racikan sendiri yang ampuh banget. Ini adalah obat racikan yang menurut gue ampuh banget kalau nanti kucing amit-amit ya kena kaliki-virus kayak gitu. Pertama adalah Yusimok, itu antibiotik karena ada amoksilinnya. Nah amoksilin itu kan semacam kayak antibiotik ya. Itu kayaknya bisa membantu, maafin ya kalau salah, tapi asumsi gue itu dia buat mempercepat recovery si luka-luka kayak si sariawannya. Yusimok, gue pakai Yusimok dicampur sama Flumisil. Flumisil tuh, aduh gue lupa di takarannya berapa, tapi tambah lagi sama Immunos tuh 2 tablet, terus digerus aja. Dicampur dia tuh Yusimok, Flumisil sama Immunos 2 tablet itu dicampur. Kalau gue biasa gue tambahin lagi kurkuma plus, terus ntar gue spet minumnya. Sama antivirusnya itu adalah isofronisin kalau nggak salah. Dan itu gue researchnya tuh di ChatGPT, gue researchnya tuh di ChatGPT. Kalau nggak tahu ada namanya ChatGPT, lu nanya-nanya di situ deh, lebih nice sih. Itu gue research dulu kan, aman gak untuk kucing, dikasih tau tuh takarannya berapa. Dan ternyata emang obat-obat itu adalah 1 obat antivirus kalau isofronisin. Terus kalau Flumisil itu tuh buat meredakan gejala pilek, lendir, terus sesak nafas. Terus kalau yang satu lagi tadi adalah, aduh gue lupa pokoknya. Intinya itu obatnya juga aman buat kucing asal takarannya ya sesuai. Kalau gue takarannya tuh 0,5 sampai 1 mili satu hari itu 2 kali kayak gitu. Jadi gue udah ngerasa kayak aman, amit-amit kalau kucing gue kenapa-kenapa lagi kayak gitu sih. Baik lagi di video ini gue nggak bilang kalau semua dokter hewan tuh money oriented dan kadang ke hewan tuh kayak ya udah yang penting duit aja. Enggak semua kayak gitu. Emang mungkin kalau gue tuh apes aja kali ya, belum ketemu sama dokter hewan yang bener-bener dari hati untuk menyembuhkan para hewan kayak gitu loh. Kalau teman-teman ada rekomendasi deket-deket pokoknya daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan atau Bekasi, let me know, karena butuh banget di kolom komentar. Kali aja ada teman-teman yang emang kucingnya juga ngalamin kaliki virus ataupun panle, berobat kayak gitu loh. Kadang mereka suka menggalakkan kayak apa-apa tuh berobat, jangan suka ngeracik obat sendiri. Ya kita juga pengennya kayak gitu, tapi kita udah keluar duit, tapi obatnya juga nggak paten. Terus kayak ya itu tadi gue bilang, kayak dokter yang kemarin aja tuh kalau gue nggak minta buat dites FCF atau ya kaliki virus, nggak akan dites, balik-balik mungkin bisa, ya kan kayak gitu. Ini puji Tuhan kucing gue udah mulai aktif. Sebentar gue kasih lihat dulu nih. Ini masih gue kandangin, masih gue isolasi. Nih tuh dia tuh. Hai. Tuh. Udah aktif banget gitu. Rencananya sih Senin baru gue lepas karena ya masa pemulihan sih gitu aja. Bye.